LCMA. Beliau adalah mudir Stiba Makassar. Baik, kepada Ustadz kita persilakan dengan hormat. Falyatafadhal masykuran ma'juran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa huwal qailu fi kitabihi al-karim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. وهو القائل أيضا ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وهو القائل أيضا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكان صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده فسمى وكبر. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang saya hormati Ketua DKM Pengurus Masjid Ar-Raid beserta seluruh jajarannya, yang saya cintai dan yang saya hormati, para jamaah kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang semoga selalu dirahmati, diberkahi, diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Amin. Kita bertemu di tempat ini, dipertemukan dalam satu kebaikan. Kita dipertemukan dalam satu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kita patut dan selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang masih memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita kesempatan, memberikan kepada kita motivasi untuk selalu melaksanakan, memaksimalkan ketaatan beribadah kepadanya. Kita dapat melaksanakan ibadah bukan karena kita ini hebat. Kita bisa melaksanakan ibadah bukan karena kita ini kuat, tetapi kita bisa beribadah karena ditolong, dibantu, dikuatkan oleh Allah. Makanya dalam surah Al-Fatihah kita selalu meminta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah dan isti'anah itu tidak bisa dipisahkan. Jadi kita bisa iyyaka na'budu karena Allah memberikan kita pertolongan. Allah yang memberikan kepada kita taufik, kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid, kita bisa meletakkan wajah kita di tempat sujud, kita bisa duduk mendengarkan ta'lim seperti ini karena kita dibantu, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kita patut bersyukur dan selalu memuji kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diberikan oleh Allah keistiqomahan untuk selalu berada di atas tuntunan, petunjuk, ajaran
yang diwariskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, sangat berterima kasih, syukran wa jazakumullahu khairan ketika diminta untuk memberikan pengajian pada malam hari ini. Ini tentunya sebuah kehormatan bagi kami pribadi dan secara umum bagi institusi Stiba Makassar yang merupakan tetangga dekat, tetangga dekat yang tentunya memiliki hak dan tanggung jawab untuk saling memberikan manfaat di antara kita semua. Saya masih ingat masjid ini waktu pertama kali dibangun, ya, Masya Allah, sepinya menegangkan, ya, di sekitar ini masih menegangkan. Saya termasuk waktu itu, ya, masih sudah bergabung di Stiba, ya, waktu itu, ya, Pak Arif masih ingat mungkin pertama kali ada masjid ini, suasana di sini, ya, ngeri-ngeri sedap, begitu ya. Tapi alhamdulillah, ya, sekarang Masya Allah, ya, dengan taufik, ya, karunia dan hidayah Allah, ya, masjid kita ini mudah-mudahan semakin baik dan semakin makmur, ya, pada masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, materi kita tentunya sangat panjang terkait dengan fikih kurban. Saya mulai dulu dengan bagaimana kita memaknai kurban ini. Jadi ada dua ibadah yang sangat spesial yang Allah syariatkan kepada kita di bulan Zulhijjah. Tadi sudah disampaikan kita akan masuk pada hari-hari yang mulia. Bahkan sahabat Ibnu Abbas, ya, itu mengatakan ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wal fajri walayalin ashar, Ibnu Abbas radhiyallahu an itu mengatakan walayalin ashar itu adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Para ulama kita itu membahas mana yang lebih afdal, 10 hari terakhir Ramadan atau 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Sebagian mengatakan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu lebih afdal daripada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Meskipun sebagian memilih pendapat kalau untuk malamnya yang paling afdal itu 10 malam terakhir di Ramadan. Tapi kalau untuk siangnya, maka yang paling afdal itu adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Dan saya kira semua kita tahu bahwa amalan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu menjadi amalan-amalan yang sangat afdal dan sangat mulia. Ma min ayyamin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashar. Tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah melainkan amalan yang kita lakukan di 10 hari ini. Yang dimaksud 10 hari ini adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Bahkan kalau 10 hari terakhir Ramadan kita bisa melaksanakan semua amalan, tapi ada satu amalan yang tidak bisa kita lakukan di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, yaitu ibadah haji. Makanya sebagian yang mengatakan bahwa 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu lebih afdal dari 10 hari terakhir bulan Ramadan, karena usulul ibadah, inti-inti ibadah yang Allah syariatkan itu bisa kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, di mana inti ibadah itu tidak bisa dilakukan di waktu yang lain, termasuk di 10 hari terakhir di bulan
suci Ramadan. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dua ibadah yang spesial ya, dari semua ibadah yang Allah syariatkan kepada kita, yang merupakan warisan yang diajarkan, bagian daripada millah agama yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, adalah ibadah haji dan ibadah kurban. Ya, ibadah haji dan ibadah kurban. Ibadah haji Allah syariatkan sejak Nabiullah Ibrahim alaihissalam, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amir. Allah memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, wa adzin fin nas, kumandangkan, angkat suaramu. Saya baca dalam tafsir Nabi Ibrahim itu mengangkat suaranya, wa adzin, mengangkat suaranya, dan Allah sampaikan suaranya itu kepada seluruh manusia. Ya, padahal dulu belum ada mic, belum ada WhatsApp, belum ada, ya. Tapi Allah yang sampaikan, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan. Ya, dulu bisa dibayangkan bagaimana suara Ibrahim itu bisa sampai. Tapi setelah itu mereka datang berbondong-bondong. Ya, Nabi Ibrahim tidak mungkin mendatangi satu-satu, ayo pergi haji. Tapi Allah yang sampaikan, ya, suara Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini, sehingga mereka datang berbondong-bondong dari segala penjuru, datang menuju ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, para jamaah sekalian, tapi tidak semua kita ini diberikan kesempatan, atau tidak semua kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji setiap tahun. Ya. Ibadah haji ini ibadah yang diwajibkan sekali dalam seumur hidup. Itu pun ketika kita mampu. Tapi apakah kita tidak bisa mendapatkan sebagian dari keutamaan ibadah haji? Jawabannya, ya, jawabannya kita bisa mendapatkan itu. Nah, salah satu ibadah yang diwariskan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, meskipun ibadah ini juga dilakukan oleh jamaah haji, yaitu ibadah kurban. Ya. Nabiullah Ibrahim menjadi sosok teladan kita dalam pelaksanaan ibadah kurban ini. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Ibrahim, ya, untuk menyembelih putranya Ismail lewat mimpi yang Allah perlihatkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika Ismail itu sudah sampai pada usia as-sa'ya. Para ulama kita mengatakan as-sa'ya itu usia di mana anak itu sudah bisa diperintah, sudah bisa diajak untuk bekerja. Itu balagha ma'ahu as-sa'ya. Ya, as-sa'ya itu berusaha. Jadi usia yang masya Allah, ya, yang sangat didamba-dambakan. Kita tahu Nabi Ibrahim itu nanti dikaruniakan anak ketika sudah berusia lanjut. Ya, anak yang ditunggu-tunggu itu tidak kunjung tiba kecuali Nabi Ibrahim alaihissalam sudah berusia lanjut. Ya. Nah, di usia ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya keturunan, diuji lagi, diperintahkan untuk disembelih. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, ya, Ibrahim mengatakan kepada putranya, ya bunayya inni ara fil manami anni adbah. Saya telah melihat dalam mimpiku, dan mimpi para nabi itu adalah wahyu. Ya. Saya diperintahkan untuk menyembelih. Fanzur madza tara. Ya. Apa kata Ismail? Nabiullah Ismail alaihissalam, qala ya abati fa'al ma tu'mar. Lakukan apa yang Allah perintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Para jamaah sekalian, pesannya begini. Ini kurban,
ini kurban, memang harus berkorban. Ya. Kalau Ibrahim itu rela mengorbankan sesuatu yang paling dia cintai, ya. Pengorbanan itu memang berat, ya. Dan yang terbaik ketika kita berkorban itu dengan sesuatu yang paling kita cintai. Nah, dibandingkan dengan anak, ya, berapa kurbannya di sini? 2.100.000. Itu belum ada apa-apanya. 2.100.000. Ya. 2.100.000. Sebagian kita masya Allah bisa cicil rumah, ya, bisa cicil kendaraan. Ya. Kenapa? Karena kita targetkan, kita persiapkan. Ya, kita persiapkan. Akhirnya mampu kan? Ya, akhirnya mampu, bisa beli mobil, bisa beli motor, bisa beli. Ya. Nah, ini kita perlu berkorban sedikit. Memang seperti itu ibadah ini. Ibadah tanpa pengorbanan itu, ya, memang ibadah itu pasti ada pengorbanannya. Bahkan tidak sedikit para ulama kita mengatakan ibadah kurban ini ibadah harta yang paling afdal. Ya, kenapa? Karena digabungkan oleh Allah dengan sholat. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Para ulama kita mengatakan, ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan bahwa Allah menggabungkan sholat yang merupakan ibadah fisik yang paling afdal, ya, dengan wanhar, dengan ibadah kurban. Nah, ibadah kurban itu menjadi ibadah harta yang paling mulia. Ya, meskipun sunnah, ya, meskipun sunnah menurut sebagian para ulama, sunnah menurut sebagian para ulama, dan sebagian kecil mengatakan wajib. Ya, bahkan ada asar yang mengatakan man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang memiliki kemampuan dan tidak berkurban, maka jangan dia dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Nah, ya. Jadi diancam seperti itu. Jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami kalau punya kemampuan, tapi tidak berkurban. Dan diriwayatkan dari Nabi SAW, ya, beliau berkurban itu selama 10 tahun. Sejak ibadah kurban itu disyariatkan. Ibadah kurban ini disyariatkan sebelum ibadah haji. Ibadah haji itu kan belakangan. Ibadah haji itu belakangan. Nanti tahun ke-8 atau 9, ya, pensyariatan ibadah haji itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibadah kurban ini sejak awal disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah sekalian, ini menunjukkan betapa mulianya ibadah kurban ini. Nah, maka menjadi kewajiban bagi kita untuk mengetahui beberapa hal yang terkait dengan fikih kurban. Saya singkatkan menjadi 4 poin. Ya. Sampai jam lewat 8. Ya. Saya singkatkan, ya. Yang pertama, kita mulai dari hewan kurbannya. Hewan kurbannya itu ada 3 hal yang perlu untuk kita ketahui, dan secara umum saya kira sudah tahu. Pertama, jenis hewan yang dikurbankan itu yang bisa dikurbankan cuma 3. Unta, yang sejenis dan sejenis, sapi dan yang sejenis. Kalau saya katakan sapi dan sejenis berarti kerbau juga masuk. Yang diperselisihkan oleh para ulama itu apakah sah atau tidak itu banteng. Ya, itu bisa enggak? Nah, itu diperselisihkan. Ya. Kemudian yang ketiga kambing dan yang sejenis. Kambing, kalau kita sebut kambing, domba, ya, biri-biri itu masuk dalam kategori ini. Nah, para jamaah sekalian, jadi yang bisa dikurbankan itu cuma 3: unta, sapi, dan kambing. Ya. Kuda boleh enggak? Ya. Secinta-cintanya orang JNE Ponto dengan kuda,
Maka tidak boleh berkorban dengan kuda. Bahkan mohon maaf para jamaah sekalian, sebagian para ulama, ya ini tidak apa-apa karena ini ilmu ya, saya sampaikan. Sebagian para ulama mengatakan makruh hukumnya makan daging kuda. Mohon maaf kayak yang suka kuda. Saya juga termasuk orang yang suka makan kuda. Nah, ya. Tapi sebagian jadi tidak disepakati itu makan kuda itu. Mazhab Hanafiyah bukan karena nama saya Ahmad Hanafi, bukan. Mazhab Hanafiyah Imam Abu Hanifah itu mengatakan bahwa makan kuda itu hukumnya makruh. Makruh. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran kuda itu dijadikan sebagai tunggangan, alat kendaraan. Tidak. Ayat-ayat yang dalam Al-Quran itu wal adiyati dhabha, kuda-kuda tunggangan, ya. Wal khayla wal bighala, ya, disamakan kuda dengan bighal. Bighal itu perkawinan antara kuda dan keledai. Itu kan dijadikan sebagai tunggangan. Maka sebagian para ulama mengatakan, iya, makan kuda itu makruh. Makruh. Meskipun tentunya riwayat yang sahih itu yang sahih yang kuat, dan itu pendapat jumhur ulama boleh, karena diriwayatkan Nabi SAW pernah membolehkan untuk makan kuda. Iya. Nah, jadi ya ini tidak masalah, tapi tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Nah, itu yang pertama para jamaah sekalian. Jadi 3 jenis. Kemudian yang kedua, hewan yang dikurbankan itu harus mencapai usia yang telah ditetapkan. Rasulullah SAW bersabda, "La tadbahu illa musinnah." Jangan kalian sembelih kecuali yang sudah cukup umur. Jadi kalau unta itu 5 tahun genap, 5 tahun masuk tahun ke-6. Sapi, tidak usah kita bicara unta ya, karena tidak ada yang sembelih unta di sini. Iya. Sapi itu berapa tahun? Dikatakan musinnah kalau sapi itu genap 2 tahun. Jadi kalau cuma 1 tahun 11 bulan belum genap, ya, meskipun badannya besar. Ada itu kambing sekarang namanya kambing etawa, ya, kambing etawa itu biar 9 bulan, masya Allah, sudah besar sekali. Ya, ada juga sapi yang jenis, tapi enggak, ya, harus genap 2 tahun. Kambing 1 tahun, kecuali domba itu dibolehkan yang sudah genap 6 bulan. Jadi kita ini dalam rangka beribadah, dan ibadah itu telah ditetapkan tata caranya, kaifiatnya, ya, ditetapkan kriterianya, ya, kriterianya bahwa hewan kurban yang disembelih itu harus memenuhi usia tertentu, ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga para jamaah sekalian, hewan kurban yang dikurbankan itu tidak boleh memiliki cacat. Cacat yang bagaimana? Cacat yang permanen. Cacat yang permanen, yang kemudian cacatnya itu mempengaruhi penampilan fisik dan mempengaruhi kualitas daging hewan itu. Nah, dalam hadis ada 4, ya. Ada 4. Yang pertama apa? Yang kalau matanya al-awra ayil bayyin awaruha, yang matanya picak, ya, yang matanya picak, cacat matanya, yang jelas cacatnya. Kemudian al-arja, yang pincang pada salah satu kakinya atau yang lebih dari satu, sehingga kalau dia berjalan dia tidak bisa mengikuti rombongannya, itu al-arja. Kemudian yang ketiga al-maridah, yang jelas sakitnya, ya, yang jelas sakitnya. Kemudian yang keempat yang tidak sah itu adalah al-hazilah, hewan kurban yang sangat kurus, ya, sampai-sampai dalam hadis dikatakan al-hazilatul lati la tulqi, saking kurusnya sampai di dalam tulangnya itu tidak ada lagi sumsumnya, saking kurusnya, ya, saking kurusnya. Maka hewan kurban yang seperti itu la tujzi, Rasulullah SAW arba'un la tujzi fil adahi, ada 4 cacat yang kalau keempat cacat itu ada, maka dia tidak sah pada hewan kurban itu. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemudian
yang paling afdal adalah berkorban satu orang untuk satu ekor utuh, satu orang. Jadi yang paling afdal itu kalau satu orang berkorban dengan satu ekor unta, satu orang berkorban untuk satu ekor sapi, dan satu orang berkorban untuk satu ekor kambing. Itu yang paling afdal. Urutannya seperti itu: unta, sapi, dan kambing. Dan ketika seseorang berkorban dengan satu ekor, dia bisa niatkan pahalanya untuk seluruh keluarganya, ya. Jadi pahala korban itu bisa kita bagi, ya, bisa kita bagi. Bahkan diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, itu setiap kali berkorban dia tidak lupa berkorban setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ali bin Abi Thalib itu berkorban juga untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia niatkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jamaah sekalian, pahala korban itu bisa kita bagi. Jadi kalau ada orang yang berkorban dengan satu ekor, maka dia bisa membagi pahalanya kepada yang lainnya, terutama kepada keluarganya. Dalam hadis, ya, hadis Jabir radhiyallahu an, kana rajulu fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudhi bisyati an nafsihi wa an ahli baitihi. Seseorang di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan satu ekor kambing yang dia niatkan untuk dirinya dan ahli baitihi, untuk keluarganya. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memotong kambingnya, apa yang Rasulullah baca? Bismillahi Allahu Akbar. Dengan menyebut nama Allah, Allahu Akbar, ya. Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, terimalah ini kurbannya Muhammad dan ali Muhammad, keluarga Muhammad. Jadi satu ekor yang kita kurbankan itu bisa kita niatkan untuk yang lainnya. Nah, khusus untuk unta dan sapi maka bisa dikurbankan oleh maksimal 7 orang. Ya, tidak mesti 7 ya. Jadi kalau ada satu ekor sapi dikurbankan oleh 2 orang, bagus. Ya, tidak perlu ditunggu 7 orang. Biasanya kita tunggu 7 orang. Ya, sebenarnya 2 orang pun sudah bisa. Ya, 3 orang pun sudah bisa. Paling banyak 7 orang. Ya, jadi nanti kalau tidak sampai itu yang sapi keberapa itu, ya silakan nanti bisa kan? Iya, jadi para jamaah sekalian, paling banyak satu ekor unta dan satu ekor sapi itu bisa diserikatkan, dibagi kepada 7 orang. Iya. Nah, jadi para jamaah sekalian, itu terkait dengan hewan kurban. Kemudian yang kedua, tinggal 8 menit ini. Yang kedua terkait dengan orang yang berkurban. Nah, sekarang siapa itu orang yang berkurban? Yang pertama, muslim, balik, berakal dan mampu, ya, yang disunnahkan untuk berkurban. Muslim, balik, berakal dan mampu. Mampu itu bagaimana? Mampu itu kata para ulama dikatakan mampu ketika pada hari Idul Adha atau pada salah satu dari hari tasyrik. Mana hari tasyrik itu? 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Dia memiliki kelebihan setelah mencukupi kebutuhan nafkah untuk dirinya dan nafkah kepada orang yang wajib dia nafkahi. Jadi setelah terpenuhinya kebutuhan kita pada hari Idul Adha dan kebutuhan keluarga yang wajib kita nafkahi, ternyata ada kelebihannya. Nah, kelebihannya itu bisa membeli hewan kurban, maka kita dikatakan mampu. Nah, jadi itu patokannya, ya. Itu patokannya kata para ulama. Jadi nanti tanggal berapa ini Idul Adha? 6 ya, sekitar 6 ya, tanggal 6 Juni. Nah, jadi dilihat 6 Juni awal bulan. Iya, nah, awal bulan. Berarti insya Allah mampu. Iya. Jadi insidentil memang, tidak mesti 1 bulan itu kita punya kemampuan, tidak. Cuma di 4 hari itu saja.
kalau kebutuhan kita pada hari Idul Adha dan 3 hari itu sudah terpenuhi dan ada kelebihannya, maka setiap kita dikatakan mampu untuk berkurban. Meskipun sekali lagi hukumnya sunnah muakkadah menurut jumhur ulama. Menurut jumhur ulama. Nah, para jamaah sekalian, jadi itu. Nah, sekarang jadi tadi ya, muslim balik berakal dan memiliki kemampuan. Nah, para jamaah sekalian, siapa yang dikatakan berkurban itu? Karena bisa saja ada yang punya uang, ada yang meniatkan menyembelih, ada yang membeli, ada yang berniat. Mana yang berkurban itu? Saya kasih contoh. Ada anak, dia punya uang 2.100.000. Dia bilang sama bapaknya, "Pak, ini uang 2.100.000 ya. Kita nih yang berkorban." Bapaknya ini serahkan ke pengurus Masjid Ar-Raid uang 2.100.000 itu. Dia bilang kepada pengurus, "Belikan saya hewan kurban." Siapa yang berkurban di sini? Anaknya kah? Bapaknya kah? Atau pengurus masjid? Ini karena ada hukumnya para jamaah sekalian. Apa hukumnya? Karena nanti yang berkurban itu sejak masuk 1 Zulhijjah sudah dilarang untuk memotong rambut dan menggunting kuku. Jadi siapa yang tidak potong rambut pada saat itu? Anaknya kah yang kasih uang? Atau bapaknya kah? Atau pengurus masjid? Kata para ulama, yang dikatakan berkurban itu yang berniat berkurban. Jadi bukan yang memiliki uang. Jadi bisa saja dia memiliki uang, dia yang punya uang, atau dia yang punya bahkan hewan kurban. Tapi dia bilang, "Ini sapi, Pak. Untuk bapak saja ya." Jadi pemilik sapi belum tentu otomatis dia dapat pahala sedekah atau pahala kebaikan karena dia menghadiahkan. Tapi yang dikatakan berkurban itu adalah yang berniat, yang berniat. Dan ini para jamaah sekalian, ketika kurban itu sudah ditentukan, jadi ada namanya dalam fikih itu namanya ta'yin. Ta'yin itu menentukan hewan kurban itu dengan kata-kata dan dengan perbuatan. Dengan kata-kata, kalau dikatakan ini hewan kurban saya, sudah ditunjuk, maka itu tidak bisa lagi diapa-apakan. Itu memang harus dikurbankan. Maksudnya apa nih Ustaz? Maksudnya kalau sudah ditunjuk atau dengan tanda, dengan perbuatan, dikasih tanda, dikasih tanda apa? Dikasih rantai, dikasih, itu sunnah, itu sunnah sejak dahulu, dahulu itu bahkan sebelum Islam itu hewan kurban yang akan disembelih di Mekah itu dikasih tanda di tanduknya, dikasih tanduk di tanduknya atau di telinganya, sehingga orang tahu ini hewan ini harus sampai di Mekah, tidak ada yang berani ganggu di jalan. Seperti itu. Karena dahulu Nabi SAW itu dalam Hajjatul Wada, Rasulullah itu menyembelih berapa ekor? Berapa ekor Rasulullah sembelih unta pada saat beliau melaksanakan ibadah haji para jemaah sekalian? 100 ekor unta. Usia beliau berapa? 63 tahun. Dari 100 ekor unta itu Rasulullah mampu menyembelih 63 ekor. Usianya 63 tahun. Jadi bisa dibayangkan betapa kuatnya fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau sudah usia 63 tahun Rasulullah masih bisa haji. Hajinya tidak naik pesawat seperti sekarang. Berjalan naik unta ke Arafah. Bahkan di hari tanggal 10 63 ekor unta mampu disembelih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, itu 100 ekor unta dibawa dari Madinah. Dibawa dari Madinah. Coba
Ya. Jadi dan itu ditandai, diberikan tanda. Jadi memang sunnahnya orang yang berkurban itu menentukan ini hewan kurban saya. Dan kalau sudah ditentukan, maka ada hukumnya. Yang pertama, kalau ternyata hewan kurban itu melahirkan anak, umpamanya betina, ya, pada saat sebelum dikurbankan ada anaknya, betina hamil, ya, ada anaknya, maka anaknya pun harus dikurbankan. Ya, tidak boleh lagi dipelihara karena memang sudah diniatkan untuk dikurbankan. Dan kalau ternyata, ini kata para ulama bukan kata saya, para ulama kita mengatakan, dan ternyata kalau sebelum dikurbankan mati, maka tidak perlu diganti. Insya Allah pahalanya sudah. Itu pentingnya ditunjuk. Tapi jangan dikasih tahu penjual sapi nih. Nanti bilang tidak perlu jadi ganti. Sudah ditunjuk. Dan tidak boleh lagi dijual kecuali diganti dengan yang lebih besar, dengan yang lebih baik. Maka itu boleh kata para ulama. Nah, itu terkait dengan orang yang berkurban. Yang ketiga para jemaah sekalian, waktu berkurban. Waktu berkurban itu dimulai sejak hari Idul Adha. Setelah selesai melaksanakan sholat Id, dan yang paling afdal setelah selesai khutbah. Ya, selesai khutbah. Makanya sholat Idul Adha itu disunnahkan untuk dipercepat. Ya, jangan seperti Idul Fitri sengaja diperlambat. Idul Adha kalau sudah naik matahari, maka segera kita sholat Idul Adha. Dan selesai sholat Idul Adha sudah boleh menyembelih. Tapi yang paling afdal adalah setelah selesai khutbah, ya, khutbah Idul Adha. Ya. Nah, para jamaah sekalian, dan waktu menyembelih ini dibolehkan sampai tanggal 13 Zulhijjah yang disebut dengan hari tasyrik. Ayyamut tasyriki kulluha zabun. Hari-hari tasyrik itu adalah hari penyembelihan. Boleh di malam hari? Boleh. Jadi kalau tidak bisa di siang hari, meskipun yang paling afdal namanya saja Idul Adha, waktu duha. Ya, waktu duha, penyembelihannya di waktu duha itu yang paling afdal. Tetapi kalau banyak sapinya, banyak kurbannya, maka boleh, ya, kurbannya itu dilakukan di waktu malam. Jadi penyembelihannya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan daging kurban, ya, daging kurban. Atau hal-hal yang terkait dengan penyembelihan. Yang pertama, disunnahkan bagi yang berkurban itu menyembelih, disunnahkan. Jadi kalau ada 7 orang, maka 7-7-nya sunnah untuk menyembelih. Bagaimana caranya, Ustaz? Bagaimana caranya? Bukan saya yang bilang, ini disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Ya, 7-7-nya itu pegang pisaunya sama-sama. Baru, iya. Jadi nanti cari caranya bagaimana itu. Ya, dieksekusi sama-sama. Kalau tidak ada yang mau mengalah, 7-7-nya, Pak ini bilang saya yang potong, Pak ini bilang tidak, saya yang potong. Jadi siapa yang dipilih? Iya, sebaiknya sama-sama, pegang sama-sama, kemudian karena memang sunnahnya yang berkorban itu yang menyembelih. Tapi kalau dia tidak mau menyembelih, boleh diwakilkan. Tetapi disunnahkan bagi yang menyembelih itu hadir pada saat penyembelihan. Nah, itu ya. Apa yang disebutkan? Yang wajib itu membaca bismillah. Kemudian disunnahkan bertakbir, Allahu Akbar. Kemudian menyebut siapa yang berkorban. Seperti tadi, Allahumma taqabbal, ya Allah terimalah. Kemudian dari siapa? Min siapa? Min Arif Malik umpamanya. Min Arif Malik wa ahlihi, dari keluarganya. Arif Malik dan keluarganya. Siapa lagi? Sampai 7. Itu sunnahnya. Tapi kalau tidak, ya minimal bismillah, Allahu Akbar. Dan ketika berkurban dipastikan bahwa pisau yang dipakai itu tajam. Ya, pisau dipakai itu tajam, jangan pakai tumpul. Ya, apalagi belum diasah, jangan menyiksa.
Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Fa idza qataltum fa ahsinul qitla wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha wal yuhidda ahadukum syafrata wal yurid dzabihatahu. Hendaklah ketika kalian menyembelih maka berlaku ihsanlah ketika kalian menyembelih. Caranya apa? Tajamkan pisaunya dan nyamankan sembelihan itu, nyamankan. Ya, biasanya ada orang yang menyembelih seperti kayak menyiksa binatang, padahal itu sebenarnya bertentangan. Jadi betul-betul hewan kurban itu harus dinyamankan ya ketika berkurban. Kami di Setiba itu ada alatnya, perebah. Ada alat apa? Perebah sapi. Oh, ada juga di sini. Alhamdulillah, bagus. Nah, itu relatif lebih bagus dan ya. Nah, sedikit lagi. Tanggung ini. Ya. Jadi menyembelih ya dengan baik dan dikatakan sah sembelihan itu selain bismillah ketika urat-uratnya putus. Ada 4 yang diperintahkan untuk putus. Yang pertama adalah al-hulqu, al-mari, al-wadjan. Jadi yang tempat apa? Tenggorokan, saluran makanan atau saluran udara, nafas, ya. Kemudian 2 urat kecil, ya, berada samping kanan, samping kiri. Nah, 4-4-nya itu harus putus sehingga dikatakan sah, ya. Sehingga dikatakan kalau 1 saja, maka kata para ulama, sepakat para ulama tidak sah. Kalau 1 saja, umpamanya cuma apanya itu, tenggorokannya saja yang putus, yang lainnya 3-3-nya tidak putus, itu kata para tidak sah. Yang dikatakan sah minimal 2 dikatakan sah. Tapi yang paling afdal kalau semuanya 4-4-nya putus, tapi jangan sampai putus lehernya, saking semangatnya terus. Nah, ya, ini bagian daripada ihsan kita. Jadi kalau 4-nya sudah dipastikan putus, maka sudah cukup. Kemudian para jamaah sekalian, tidak boleh dikuliti kecuali betul-betul sudah dipastikan hewan itu sudah betul-betul mati. Kemudian setelah dikuliti, maka sunnahnya adalah bahwa daging kurbannya itu dibagi 3. Ada yang dimakan, fakulu minha dalam Al-Qur'an, fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tab. Berikanlah, ya, jadi makanlah dari daging kurban itu. Maksudnya apa? Dari hewan kurban yang kita kurbankan, kita ambil dagingnya, kemudian kita makan. Itu sunnahnya. Nabi SAW ketika berkurban, maka beliau segera memerintahkan agar hati, kabid itu hati kurban itu diambil dan dimasak, kemudian dimakan oleh Nabi SAW. Jadi sunnahnya kita memakan dari daging kurban yang kita kurbankan. Nah, ada satu kebiasaan yang saya anggap sah, tapi tidak sunnah, karena menghilangkan sunnah ini, memakan dari daging kurban yang kita kurbankan. Di sebagian tempat saya lihat itu daging kurbannya dikumpul dulu, jadi sapi pertama, sapi kedua, sapi ketiga, sapi keempat dikumpul semuanya, baru dibagi-bagi kepada pekurban. Pekurban itu tidak tahu apakah daging yang dia dapat itu dari daging kurban yang dia sembelih. Sebenarnya ini sah, tapi tidak sunnah. Karena sunnahnya adalah kita memakan dari daging kurban yang kita kurbankan. Nah, jadi sebaiknya sapi pertama dikhususkan untuk pekurban. Ada lagi yang lebih ini. Jadi karena dia datang cepat, sementara sapinya sapi ke-10, ya, dia datang pertama, dia bilang kasih mah dari daging yang pertama ini. Iya. Wah, itu padahal sapi yang pertama ini bukan kurbannya. Ini boleh-boleh saja secara hadiah, ya, diberikan hadiah, tapi secara sunnah tidak sunnah. Jadi para jamaah sekalian dibagi 3. Ada yang kita makan, ada yang kita hadiahkan, dan ada yang kita sedekahkan. Dan yang terakhir, tidak boleh
diberikan upah kepada penjaga atau yang mengulitinya dari hewan kurban itu. Jadi kalau mau diberikan upah dari yang lain, tapi tidak dari hewan kurban. Jadi kalau umpamanya 2.100.000, ya mungkin ada sebagiannya itu yang disisihkan untuk upah penjagal dan upah yang menguliti. Kemudian tidak boleh daging kurban itu dijual atau hewan kurban itu dijual. Jadi umpamanya kita berkurban ya, kita dapat 5 kilo, kita tidak suka daging sapi, kita bilang jual itu yang 5 kilo, boleh tak? Tidak boleh. Kalau ini memang sudah niat untuk dimakan, disedekahkan atau dihadiahkan, maka tidak boleh dijual. Termasuk kalau kita penjual bakso, ya, daging kurban yang kita kurbankan, kita bikin bakso, kemudian baksonya dijual. Nah, itu tidak boleh, karena kurban ini memang untuk ibadah. Kita tidak ingin mendapatkan sedikit pun keuntungan dari daging kurban ini. Para jamaah sekalian, yang paling terakhir, tidak akan sampai kepada Allah darah dan daging itu. Yang Allah terima itu adalah ketakwaan kita. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah darahnya hewan kurban itu, dan tidak akan sampai kepada Allah dagingnya hewan kurban itu, tetapi yang akan sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan kalian. Jadi bukan berapa banyak yang kalian kurbankan, bukan berapa besar sapi yang engkau kurbankan, tetapi seberapa besar ketundukan, ketakwaanmu, pengagunganmu terhadap syariat agama Allah Azza wa Jalla. Saya kira demikian apa yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.